Baiklah, perkenalkan nama saya Archandra Putri Meniati Suliarjo dengan NIM 2508521 akan menjelaskan mengenai persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell sendiri dibagi menjadi 4, yakni hukum Gauss listrik, hukum Gauss magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere Maxwell. Di mana hukum Gauss listrik, yakni medan listrik berasal dari muatan listrik, dengan persamaan divergen E sama dengan rho dibagi epsilon 0. Kemudian, pada hukum Gauss magnet, di mana tidak ada kutub magnet tunggal atau monopol, dengan persamaan divergen B sama dengan 0. Kemudian, pada hukum Faraday, di mana perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik dengan persamaan rotasi atau curl E sama dengan negatif turunan parsial B terhadap waktu. Kemudian, yang terakhir, pada hukum Ampere Maxwell, di mana arus listrik dan perubahan medan listrik menghasilkan medan listrik dengan persamaan rotasi B sama dengan mu0 kali J ditambah mu0 epsilon 0 kali turunan parsial E terhadap waktu. Untuk mengubah persamaan Maxwell pada bentuk diferensial menuju bentuk integral digunakan kedua teorema matematika, yakni teorema Stokes dan teorema diferensiasi atau garis. Nah, pada teorema Stokes sendiri, di mana perputaran atau rotasi suatu medan di dalam suatu permukaan sama dengan sirkulasi medan di sepanjang batas permukaan itu, dengan persamaan integral garis tutup A sama dengan integral permukaan curl A. Kemudian, pada teorema diferensiasi atau garis, di mana jumlah aliran yang keluar dari suatu volume sama dengan total sumber yang ada di dalamnya, dengan persamaan integral permukaan tertutup A sama dengan Baik, integral volume sebelum diferensial itu A. perkenalkan nama saya Eko Masutes Mahputra dengan NIM 25085210556. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konversi persamaan Maxwell dari bentuk turunan ke bentuk integral. Nah, kenapa ini penting? Karena bentuk integral ini membantu kita melihat fenomena fisika dalam skala yang luas, seperti aliran di seluruh permukaan atau total hambatan di dalam sebuah loops. Nah, yang pertama kita ada hukum Gauss yang listrik. Hukum Gauss yang listrik ini memiliki rumus yaitu nabla dikalikan E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, untuk mengubahnya yaitu dengan mengalihkan V kedua arus dan diintegralkan sebanyak 3 lipat. Sisi kiri menjadi volume integral dari divergensi E dan sisi kanan menjadi volume integral dari rapat muatan. Maka hasil output yang kita dapatkan yaitu yang ini. Dari rumus yang awalnya lambda dikalikan E sama dengan rho per epsilon 0, saat dia dikalikan dengan V dan diintegralkan sebanyak 3 lipat, maka output yang dihasilkan yaitu berupa ini. Dengan teorema divergen, karena di sini kita menggunakan teorema divergen atau menyulap, integral volume menjadi integral permukaan tertutup. Hasilnya kita dapatkan total flux listrik yang menembus permukaan sama dengan total muatan yang di lingkup P-nya dibagi konstanta E0. Ini merupakan hasil output teorema divergen. Nah, selanjutnya ada hukum Gauss yang kedua yang tidak ada monopol atau magnetik. Nah, hukum Gauss yang kedua ini memiliki rumus dengan nabla dikalikan B vektor sama dengan 0. Karena sisi kanannya 0, maka saat kita integralkan terhadap volume dan kita aplikasikan teorema divergensi lagi, hasilnya tetap 0. Maka
bentuk integral. Bentuk integralnya akan kita dapatkan sama seperti hukum Gauss listrik yang sebelumnya, yaitu integral 3 lipat lambda, maaf, nabla dikalikan B di diferensial F sama dengan 0. Dan teorema divergennya flux B ds sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday, fenomena induksi, di mana di sini kita tidak lagi main di volume tapi di permukaan. Nah, untuk mengkonversinya ke bentuk integral, kita integralkan kedua ruas. Tentunya kita integralkan kedua ruas. Oh ya, sebelum itu, rumus dari hukum Faraday ini di teori relativitas ini yaitu nabla dikalikan E sama dengan minus do B per do T. Nah, kedua rumus ini kita integralkan. Kedua persamaan ini kita integralkan. Lalu output yang setelah kita integralkan yaitu integral 2 lipat nabla dikalikan E ds sama dengan minus integral 2 lipat do B per do T ds. Nah, di sini kita aplikasikan teorema Stokes pada sisi kiri dan keluarkan diferensial parsial keluar dari integral menjadi diferensial total. Maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu output yang kita akan dapatkan yaitu setelah mengaplikasikan teorema Stokes dan mengeluarkan diferensial parsial keluar dari integral menjadi diferensial total. Yang akan didapatkan yaitu flux, maaf gambarnya, lalu E dr, setelah itu sama dengan minus D per dt, lalu integral 2 lipat B ds. Nah, inilah hasil output yang kita dapatkan setelah mengaplikasikan teorema Stokes dan menghilangkan diferensial parsial dari integral menjadi diferensial total. Selanjutnya, kita akan mengintegralkan sisi kanan menjadi flux magnetik. Diintegralkan sisi kanannya menjadi flux magnetik. Nah, maka hasil output yang kita dapatkan setelah mengintegralkan sisi kanan menjadi flux magnetik adalah flux E dr min D sama dengan min D flux B per dt. Nah, maka hukum Faraday yang kita dapatkan yaitu setelah kita
lewati semua cara dari mengintegralkan, lalu mengaplikasikan teorema Stokes, dan menghilangkan seluruh parsial, diferensial parsial menjadi diferensial total, dan mengintegralkan sisi kanan menjadi flux magnetik. Hasil output yang kita dapatkan yaitu ini. Selanjutnya ada yang terakhir, hukum Ampere-Maxwell. Seperti kita tahu, hukum Ampere-Maxwell ini merupakan hukum yang saya akan bahas terakhir, dan tentunya hukum Ampere-Maxwell ini memiliki rumus yaitu nabla dikalikan B per mu. Nah, di sini kita terdapat simbol baru yaitu J, di mana J itu memiliki arti arus nyata. Nah, intinya hukum Ampere-Maxwell ini sama seperti hukum Faraday tadi, tetapi yang membedakan di sini ada dua komponen di sisi kanan, yaitu arus nyata dan arus pergeseran dari medan listrik. Nah, yang pertama itu agar kita mendapatkan hasil integralnya, yaitu dengan mengintegralkan kedua ruas dan mendapatkan output, yaitu integral 2 lipat nabla dikalikan B ds sama dengan mu 0 integral 2 lipat arus nyata ds plus mu 0 epsilon 0 d per dt. Masih ada lagi, yaitu integral 2 lipat EDS. Ini kita menggunakan aplikasi teorema Stokes, sama seperti hukum Faraday tadi, di mana akan menghasilkan output yaitu integral yang tertutup, output integral yang tertutup, maka mendapatkan output integral yang tertutup sama dengan mu 0 dikalikan I plus mu 0 epsilon 0 D flux E per dt. Nah, karena asumsi dalam ruang hampa, maka tidak ada muatan ataupun arus. Berarti ini Q-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0. Maka didapatkan yaitu integral 2 lipat yang tertutup E ds sama dengan 0. Dan ada juga yaitu integral 2 lipat masih sama B ds sama dengan 0. Selanjutnya integral 1 dengan integral yang tertutup E dr sama dengan min D flux B per dt. Selanjutnya masih ada integral yang tertutup sama dengan E dr sama dengan mu 0 epsilon 0 D dengan flux E per dt. Nah, itulah pemaparan itulah cara mengubah konversi persamaan Maxwell dari bentuk turunan ke bentuk integral. Maka selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya, yaitu asumsi ada gelombang yang berpropagasi ke arah X. Sekian dari saya, terima kasih. Pernahkah Anda berpikir bagaimana caranya listrik bisa berubah menjadi gelombang yang merambat di ruang kosong? Nah,
Kali ini kita akan membongkar bagian penting dari teori gelombang elektromagnetik, khususnya dari hukum Faraday. Bayangkan ada gelombang yang merambat ke arah sumbu X. Di sini, medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan nilainya terus berubah-ubah tergantung posisi dan waktu. Bunyi dari hukum Faraday adalah perubahan fluks magnet akan menghasilkan medan listrik. Secara matematis dapat ditulis dengan integral E dot dl sama dengan min dPb per dt. Untuk lebih jelasnya, kita ambil sebuah loop kecil berbentuk persegi panjang di dalam gelombang ini. Untuk di sisi kiri, medan listriknya E, sedangkan di sisi kanan karena ada perubahan posisi jadi E ditambah dE. Selanjutnya kita akan menghitung ruas kiri. Pertama-tama, kita uraikan integral lintasan tersebut dengan integral E dr sama dengan buka kurung E plus dE tutup kurung dikali H ditambah E cos 180 derajat. Selanjutnya, karena nilai cos 180 derajat adalah negatif 1, persamaan menjadi integral E dr sama dengan E plus dE dikali H dikurangi EH. Setelah variabel EH saling meniadakan, maka integral E dr sama dengan dE dikali H. Sekarang kita tinjau ruas kanannya. Pertama ditentukan nilai fluks magnetiknya, Pb sama dengan B dikali H dikali dx. Karena kita mencari laju perubahan fluks terhadap waktu, kita turunkan terhadap T. Maka negatif dPb per dt sama dengan negatif dB per dt dikali H dx. Dengan menggabungkan hasil ruas kiri dan ruas kanan, kita peroleh dE dikali H sama dengan negatif dB per dt dikali H dx. Hasilnya, kita mengeliminasi atau mencoret variabel H di kedua sisi. Persamaannya menjadi dE sama dengan negatif dB per dt dikali dx. Terakhir, dengan memindahkan dx ke ruas kiri, kita dapat hasil berupa persamaan diferensial dE per dx sama dengan negatif dB per dt. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pengaplikasian hukum Ampere-Maxwell. Dalam ruang hampa, hukum Ampere-Maxwell mengatakan bahwa integral dari medan magnet pada kontur tertutup akan sebanding dengan perubahan flux listrik terhadap perubahan waktu. Di sini kita memiliki area yang ditandai oleh orange yang memiliki panjang H dan lebar dx yang dilalui oleh medan listrik yang ditandai oleh vektor berwarna biru. Dan menuju arah Z, kita memiliki vektor medan magnet, di mana yang pasti besarnya medan magnet akan dipengaruhi oleh perubahannya X, maka perubahan medan magnet akan kita tulis dengan dB, di mana akan ada sisi yang memiliki medan magnet lebih besar daripada sisi lainnya. Karena ini adalah integral kontur, maka kita akan membuat sebuah loop yang berlawanan dengan arah jarum jam. Maka untuk vektor B plus dB akan kita kalikan cos 180 agar menyamai arah dengan loop. Maka
Maka dengan nilai cos 180 memiliki nilai min 1 dapat kita sederhanakan menjadi min dbh. Karena kita sudah selesai dengan ruas kiri, sekarang kita akan berlanjut pada ruas kanan. Pada ruas kanan kita memiliki flux listrik yang dapat kita tulis sebagai medan listrik yang dikalikan oleh luasnya. Jadi pada ruas sisi kanan akan berubah menjadi epsilon 0 mu 0 epsilon 0 H dE per dt kali dx. Jika kita substitusikan kedua ruas menjadi persamaan yang baru, maka kita akan mendapatkan min dbh sama dengan mu 0 epsilon 0 H dE per dt kali dx. Sekarang kita dapat coret kedua H-nya, lalu dapat kita pindahkan dx ke ruas sisi kiri. Menjadi min db per dx sama dengan epsilon mu 0 epsilon 0 dE dt. Maka dapat kita simpulkan bahwa minus perubahan medan magnet terhadap koordinat x akan sebanding dengan perubahan medan listrik terhadap waktu. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Maka sekarang kita dapatkan dua persamaan, yaitu turunan E terhadap turunan X sama dengan minus turunan B terhadap T. Yang kedua itu adalah minus turunan parsial B terhadap, di sini adalah B terhadap X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan E parsial terhadap T. Karena X adalah koordinator spesial, maka S itu tidak terpengaruh oleh T, sehingga dapat kita diferensial total menjadi diferensial parsial. Diferensi parsial itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah turunan parsial terhadap X sama dengan minus turunan parsial B terhadap T. Yang kedua adalah minus turunan parsial B terhadap X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan parsial E terhadap T. Nah, untuk mencari persamaan gelombang, kita pertama harus menentukan persamaan kedua terhadap waktu, yaitu negatif turunan parsial kedua B terhadap T dan X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan parsial kedua E terhadap T. Lalu turunkan persamaan kedua terhadap X, yaitu turunan parsial kedua E terhadap X sama dengan negatif turunan parsial kedua B terhadap T dan X. Sehingga jika disubstitusikan menjadi turunan parsial kedua E terhadap X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan parsial kedua terhadap T. Nah, untuk mencari persamaan gelombang untuk medan magnet, persamaan pertama diturunkan terhadap waktu menjadi turunan E parsial terhadap X dan T sama dengan negatif turunan parsial kedua B terhadap T.
Dan persamaan kedua diturunkan terhadap X, yaitu negatif turunan parsial kedua B terhadap X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan parsial E terhadap X dan T. Nah, jika disubstitusikan menjadi turunan parsial kedua B terhadap X sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali turunan kedua B terhadap T.